pada tahun 2025 nanti itu ada gunung meletus. Apa itu alam yang bereaksi. Gempa sedikit ada, tapi tidak merusak. Akan terjadi lagi nanti di Cipularang. Ya mungkin remblong atau apa dan sebagainya, mungkin kecelakaan karena hujan atau apa. Tapi mungkin tidak separah yang kemarin. Yang pasti kita diserang flu besar. Oh tidak sebesar COVID tapi cukup lumayan. Ya namanya flu itu menular, udah pasti. Nanti ada kejutan. Ya mungkin penceraian, mungkin pemukulan, apa pasti ada itu terjadi nanti. Tahun 2025 soal keuangan kita aman, tapi korupsi banyak yang ditangkepin nantinya. Korupsi akan diberantas habis. Jadi banyak korupsi yang maaf bermasalah. Mendekat ke akhir tahun, jangan lengah jika tidak ingin tersesat dalam bencana dahsyat. Segeralah bersiap menghadapi segala yang tidak pasti, karena yang pasti terjadi adalah datangnya bencana besar. Setelah memasuki bulan Desember ini, waspadai pada banjir yang sudah menjadi langganan di akhir tahun. Berdasar terawang Bunda Norma, bencana akan banyak memberi kesulitan hidup. Apalagi saat di tahun 2025 nanti muncul virus yang menyebar secara masif. Lalu mengapa tahun depan banyak pejabat yang masuk penjara? Tapi benarkah dari panggung para selebriti akan ada kejutan dari rumah tangga artis ternama? Kurang dari 1 bulan, perjalanan tahun 2024 segera sampai di titik akhir. Tapi justru bencana yang mengancam jiwa seperti tak kunjung berakhir. Hati-hati mendekati tahun baru bencana, karena ancaman banjir bisa sangat membahayakan. Kemudian, bencana bakal terus sambung menyambung, tidak hanya disebabkan curah hujan tinggi, tapi juga kerusakan alam. Walaupun mendapatkan penglihatan batin yang mengerikan, tapi Bunda Norma yang dikenal sebagai ahli spiritual senior berharap semua bencana tidak terjadi, termasuk ancaman tsunami. ...2024 ini rasanya biasa-biasa aja. Ada banjir, ada tsunami tidak ada. Mudah-mudahan. Tahun 2024, dalam penglihatan Bunda Norma, tidak ada ancaman tsunami. Hingga akhir tahun, bencana yang terjadi hanya berasal dari curah hujan yang tinggi. Tapi memasuki 2025, hati-hati dengan air laut. Walaupun tidak ingin merinci, Bunda Norma meminta warga di Jawa Barat lebih berhati-hati, karena ada potensi ancaman air laut naik ke daratan.
Pesisir Jawa Barat juga mengalami gelombang tinggi yang bisa berbahaya bagi para nelayan. 2025 kita akan mengalami tsunami kecil. Jawa Barat, bagian ya Samudra Hindia. Bulan 6, bulan 7. Laut gelombang besar. Tsunami, tidak tsunami besar. Tahun 2025, hati-hati dengan gunung berapi karena masih memberi erupsi yang menjadi-jadi. Berada di wilayah Ring of Fire memang memberi Indonesia banyak bencana. Tapi sesungguhnya, ledakan yang mengerikan tidak hanya terjadi pada gunung api. Karena akan ada ancaman gempa yang akan semakin sering terjadi. Mitigasi bencana semestinya akan memperkecil korban, tapi setiap kali ada bencana, semua merasa tidak siap menghadapinya. Termasuk di Jawa Barat yang sering mengalami guncangan bencana alam. Jawa Barat di mana aja ya, kena getaran bumi yang sudah ditetapkan pada tahun 2025 nanti. Itu ada gunung meletus. Apa itu alam yang bereaksi. Gempa sedikit ada, tapi tidak merusak. Lantas, benarkah wabah hingga kecelakaan maut masih akan terjadi di tahun 2025? Mungkinkah tol Cipularang juga memakan korban jiwa? Melewati tahun baru, maut seolah mudah memberi ancaman. Bukan hanya lewat bencana alam, tapi juga sejumlah kecelakaan tragis. Banyak jalan raya yang menjadi jalur tengkorak karena saking seringnya terjadi kecelakaan. Salah satu jalur berbahaya adalah tol Cipularang. Dan Bunda Norma melihat Cipularang akan kembali memakan korban jiwa. Ada. Ya kecelakaan, misalnya udara, kecelakaan bumi, ya, kendaraan atau apapun itu akan terjadi lagi nanti di Cipularang. Ya mungkin remblong atau apa dan sebagainya, mungkin kecelakaan karena hujan atau apa. Tapi mungkin tidak separah yang kemarin. Hati-hati, sepertinya menjadi kunci untuk melewati tahun 2025 dengan selamat. Sebab alam yang sedang tidak menentu mengirim banyak bencana. Termasuk munculnya wabah penyakit yang bisa sangat berbahaya. Dalam penglihatan Bunda Norma, wabahnya memang tidak separah pandemi COVID-19, tapi tetap berbahaya karena yang diserang paru-paru. Wabah yang menjadi dampak dari perubahan iklim ekstrim ini awalnya akan menyebabkan serangan flu secara akut. Setelah itu, menjalar kemana-mana hingga mengancam keselamatan jiwa.
kepala. Banyak diserang, ya namanya sakit lah ya. Flu, pilek, apa aja yang dinamakan. Dan sampai ke paru-paru. Karena ini kan cuaca tidak stabil. Kemarin sampai katanya panasnya sampai sekian sama Arab ya. Sedangkan kita berdomisili di Indonesia. Kita udah terbiasa dengan iklim tropis. Bagaimana kalau kita itu tidak sakit? Pasti sakit. Yang pasti kita diserang flu besar. Oh tidak sebesar COVID tapi cukup lumayan. Ya, namanya flu itu menular, udah pasti. Memasuki tahun 2025, kondisi alam memang sedang tidak kondusif. Perubahan iklim terjadi secara anomali, sementara bencana datang silih berganti. Tapi benarkah suhu politik akan ikut memanas? Siapa saja pejabat negara yang akan masuk penjara gara-gara korupsi? Suasana panas ternyata juga terjadi di jagat kaum selebritas. Dalam telisik batin Bunda Norma, di tahun depan akan ada kasus hukum yang sangat mengejutkan, melibatkan seorang artis ternama. Memang penglihatan batin Bunda Norma sangat jelas, tapi ahli spiritual Dayak ini enggan merinci lebih mendetail. Menurutnya, biar waktu yang membuka semua tabir misteri ini pada saatnya nanti. Tapi sebagai gambaran, kasus yang meledak itu antara lain kasus perceraian selebriti yang akan mengejutkan. Nanti ada kejutan. Ya mungkin perceraian, mungkin pemukulan, apa pasti ada itu terjadi nanti. Bukan cuma kalangan artis yang akan memberi kejutan, tapi juga elit-elit negeri ini. Bunda Norma melihat bakal ada pejabat yang terkuak kasus hukumnya. Selain itu, mereka yang masih berani menjalani korupsi akan mengalami kejatuhan, sehingga banyak pejabat yang masuk penjara. Penerawangan Bunda, ini banyak orang yang kena. Banyak orang pejabat-pejabat masuk penjara. Ya mungkin korupsi, mungkin apa Bunda mau terlalu sujud hal itu. Karena kasus yang akan terungkap. Memang tidak hanya alam yang akan bergejolak, tapi dunia politik juga mengalami suhu panas. Para pejabat banyak yang ditangkap karena kasus korupsi. Selain itu, ada fenomena bahwa orang seolah abai pada tatanan hukum, sehingga banyak publik figur yang viral bukan oleh prestasi, tapi tabiatnya yang tidak terpuji. Selebihnya, tahun 2025 memang penuh tantangan selain kecelakaan maut yang tetap mengintai. Permisa ganjil, berhati-hatinya keluar rumah. Mungkin dalam musim hujan, apa dan sebagainya, petir, bisa itu suatu kecelakaan. Misal ganjil, tahun 2025 soal keuangan kita aman. Tapi korupsi banyak yang ditangkepin nantinya. Penikmat ganjil misteri,
berhati-hatilah di tahun 2025. Di situ nanti ada kecelakaan, ada tsunami kecil. Bagi pemerintahan ataupun apa itu korupsi akan diberantas habis. Jadi banyak korupsi yang maaf bermasalah. Bulan Desember datang dengan murung. Bukan hanya musim hujan bersiap membawa bencana banjir dan tanah longsor, tapi juga banyak bencana lain yang mengancam. Apalagi setelah tahun berganti menjadi 2025. Berhati-hati karena tidak sedikit peristiwa besar yang mengejutkan. Tapi mudah-mudahan dengan kekuatan doa, kita selamat dari segala ancaman bencana.